Sungguh Jalak Wulung beruntung memiliki paman guru yang sedemikian tangguh. Selamat datang Ki Rokopati. Semoga kelak kita bisa senantiasa bekerja sama, berkata Pangeran Kalihiyudo dengan suara ringan. Segera Ki Rokopati menelangkupkan kedua tangannya di depan dada sebagai bentuk sembah. Pangeran terlalu memuji. Terima kasih telah berlaku lunak kepada hamba. Jalak Wulung yang berdiri di samping Ki Rokopati menarik nafas dalam-dalam. Agaknya Pangeran Kalihiyudo mempunyai penilaian yang cukup baik atas kawan seperjalanannya itu. Dua orang pangeran dari Ponorogo yang juga melihat penjajakan itu ikut bersuara memuji. Mereka bahkan ikut memperkenalkan diri kepada Ki Rokopati. Jika kemampuan Kisana dapat disalurkan untuk sebuah tujuan mulia, tentu kami akan sangat senang dan mendukung, berkata Pangeran Kuto Laksmono dengan wajah cerah. Jagat Risang Channel dengan bangga mempersembahkan Sempalan Api di Bukit Menoreh, serial Jalan Darah dengan judul Belenggu Masa Lalu. Waktu sudah memasuki wayah surut. Daun-daun pepohonan beringin di halaman rumah Ki Gede Menoreh bergoyang agak kencang ditiup angin sore. Ki Gede Menoreh dan Rorowangi menundukkan wajah dalam diam. Hati dan perasaan mereka masih mengayun dan diliputi perasaan duka. Cerita Ki Waskito menyisakan kesedihan dan kepedihan yang tidak mudah hilang, menyesakkan dada. Cerita masa muda yang penuh dengan kecengengan. Tiba-tiba saja Ki Waskito berdesah lirih. Akan tetapi Ki Gede Menoreh menggelengkan kepalanya. Ia menegakkan punggung sambil menatap wajah Ki Waskito. Bukan sebuah kecengengan, melainkan sebuah kisah pilu. Aku bahkan tidak bisa membayangkan kebesaran perguruan pesantrenan harus runtuh karena peristiwa dalam keluarga perguruan itu sendiri. Meskipun tidak sepenuhnya sama, akan tetapi kami di keluarga Menoreh juga mengalami hal yang mirip. Ki Waskito dan Rorowangi yang mendengar kalimat Ki Gede itu tidak menjawab. Adalah sebuah kenyataan betapa keluarga Menoreh juga hampir saja tercerai-berai. Si Danti yang merupakan anak tertua Ki Gede ternyata memilih jalur perguruan Tambak Wedi. Sementara Argojoyo, adik kandung Ki Gede Menoreh, bahkan telah terjerembab dan terang-terangan menentang Ki Gede. Tapi semua adalah kisah masa lalu, desah Ki Gede Menoreh. Justru kita duduk di sini adalah untuk membangkitkan sesuatu yang telah tertidur, mandek, dan seolah hanya menunggu kepunahan. Semoga jalur Menoreh maupun pesantrenan akan kembali menemukan jalan utamanya. Rorowangi yang sejak tadi berdiam diri, tiba-tiba saja mengajukan sebuah pertanyaan. Paman, apakah sejak peristiwa itu Paman Waskito pernah mengunjungi Bibi Kaluh di Puncak Dieng? Belum, Ger. Aku memang berusaha melupakan. Sejak itu aku melangkahkan kakiku ini hampir ke seluruh Pulau Jawa Dwipa, hingga akhirnya aku bertemu dengan Ibu Rudito dan menetap di rumah yang sekarang. Itulah sebabnya aku cukup terkejut ketika tiba-tiba saja kau berminat untuk menempuh laku penyempurnaan ilmumu di Puncak Dieng. Rorowangi mengangguk-anggukkan kepalanya. Maafkan aku, Paman, tapi hasrat untuk melakukan laku dan tirakat di Puncak Dieng ini rasanya sangat mendesak. Sungguh, aku tidak ingin memberati hati Paman Waskito. Aku bisa berangkat sendiri, Paman. Wajah tua ayah Rudito itu terlihat menggelengkan kepalanya. Kau tidak perlu minta maaf, Fanny, karena semua memang bukan salahmu. Lagi pula, peristiwa itu terjadi puluhan tahun silam, bahkan sebelum kelahiran Rudito. Sejak lama aku berusaha melupakannya, yang berarti aku juga sudah memaafkan Kaluh.
Aku kira ia telah mengalami masa penyesalan yang terlalu panjang sebagai hukuman kesalahan di masa lalu. Sejujurnya, aku juga tidak tahu apakah ia masih di puncak Dieng, atau mungkin pindah ke lereng Gunung Galunggung, atau apakah ia masih hidup, atau mungkin bahkan sudah berpulang. Ki Gede menoreh menarik nafas dalam-dalam. Mungkin Allah memang mengatur sebuah pertemuan untuk Ki Waskito dan Nyi Galoh Kusumawardhani di usia yang sudah tidak muda ini. Semua bibir terdengar berdesah, tetapi tidak ada yang menyahut. Paman, sebenarnya milik siapakah pusaka pedang Sokayana itu? Apakah memang milik ayahanda dari Bibi Galoh? Tiba-tiba Rorowangi mengajukan sebuah pertanyaan. Kembali Ki Waskito menggelengkan kepalanya. Aku kira bukan, Ger. Sejauh pengetahuanku, pusaka itu dulu merupakan salah satu peninggalan Prabu Siliwangi kepada Raja Pajajaran. Maka pusaka itu seharusnya ada di gedung keraton Pajajaran. Bahwa pusaka itu ditemukan di rumah Ki Bayu Gumelar di lereng Gunung Galunggung. Besar dugaanku bahwa itu terkait keberadaan Raden Haluang yang merupakan keluarga kerajaan. Bangsawan satu ini memang berhasrat besar untuk mengumpulkan berbagai pusaka dan kitab Jaya Kawijayan untuk mendukung nafsu berkuasanya. Ia memperalat Ki Bayu Gumelar untuk mendapatkan pusaka itu dan bahkan kemudian ingin pula menguasai kitab perguruan pesantrenan. Dalam pengembaraanku kemudian, aku memang mendengar kabar bahwa Raden Haluang telah tewas dalam sebuah perang tanding yang rumit melawan seorang gadis muda. Aku kira kalau memang telah melunasi dendam ayahandanya. Hanya saja aku tidak tahu apakah sekarang pedang Sokayana itu ada di Galoh atau mungkin berada di tempat lain. Kegelapan mulai menyelimuti bumi menoreh. Beberapa pengawal nampak mendatangi gardu parondan di depan rumah Ki Gede menoreh. Agaknya mereka sedang melakukan pergantian tugas untuk menjaga rumah kediaman pemimpinnya itu. Rorowangi seperti tersadar dan segera beranjak dari tempat duduknya. Ayah dan Paman, aku permisi untuk menyiapkan santap malam, sekaligus aku harus berkemas untuk perjalanan esok pagi menuju puncak Dieng. Aku bersyukur dan berterima kasih jika Paman Waskito tetap bisa menemaniku menuju tempat yang sering disebut sebagai negeri para dewa itu. Ki Waskito dan Ki Gede tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Ketika Rorowangi melangkah ke bagian dalam rumah, dua orang yang sudah berusia senja itu masih meneruskan pembicaraan. Sementara itu, ribuan tombak jaraknya dari bumi menoreh. Ki Rokopati sedang menjajari langkah Ki Jalak Wulung yang kini telah merasa sebagai sahabatnya. Dalam kebersamaan yang hanya 2-3 hari, Jalak Wulung merasa semakin kagum dan dekat dengan Ki Rokopati. Ia menganggap Ki Rokopati adalah orang dengan kemampuan tinggi dan berpandangan luas ke depan. Sikap Ki Rokopati yang terkesan ogah-ogahan dan apa adanya itu justru membuatnya semakin nyaman. Maka Ki Jalak Wulung telah memujuk Ki Rokopati agar mau menemaninya dalam pertemuan di rumah Ki Saudagar Sembayat. Ki Rokopati, di rumah itu akan berkumpul beberapa bangsawan dan pemimpin perguruan atau padepokan yang pasti berkemampuan tinggi. Bukankah menyenangkan jika kita bisa hadir dan mungkin melihat kehebatan ilmu-ilmu di tanah Jawa ini? Berkata Ki Jalak Wulung yang memang tergila-gila dengan olah kanuragan. Ki Rokopati yang sejak awal memang tertarik untuk mengetahui pertemuan itu tidak langsung mengiyakan ajakan teman barunya itu. Lalu apa untungnya buat aku, Jalak Wulung? Jangan kau suruh aku membungkuk-bungkuk memberi hormat kepada sahabatmu yang Pangeran dari Madiun itu.
Ki Jalak Wulung tertawa keras. Ia senang dengan kalimat Ki Rokopati yang dianggapnya Bloko Suto itu. Hah, pertemuan itu memang melibatkan banyak orang dan kalangan. Tentu ada unggah-ungguh yang harus kita patuhi. Akan tetapi, aku yakin tidak berlebihan, Ki, berkata Jalak Wulung kemudian. Untuk tidak mengundang banyak tanya, aku akan mengakui Ki Rokopati sebagai paman guruku. Bukankah seusia kita ini cukup layak jika dianggap sebagai paman dan keponakan? Maka petang hari itu mereka berdua telah berada di halaman belakang rumah Ki Saudakar Sembayat tanpa banyak kesulitan. Kehadiran pangeran dari Madiun membuat Jalak Wulung dengan mudah mengajak Ki Rokopati masuk dan membaur sebagai tamu undangan. Ki Saudakar Sembayat adalah seorang yang bertubuh gemuk, akan tetapi sangat lincah. Ia begitu ramah menyambut para tamunya. Dengan sopan ia menanyakan tanda undangan kepada para tamu yang datang dan kemudian mengiringi para tamu itu masuk ke bagian halaman belakang. Halaman belakang ini cukup luas dan mampu menampung para tamu undangan yang jumlahnya hampir 25 orang. 3 di antaranya jelas terlihat merupakan pangeran dari daerah Ponorogo dan Madiun. Mereka diiringi oleh beberapa orang kepercayaan masing-masing, sementara belasan lainnya mengenakan pakaian yang beragam dan tidak menunjukkan ciri-ciri asal perguruan. Ki Rokopati dapat menduga bahwa mereka adalah undangan yang datang dari berbagai perguruan atau padepokan, sebagaimana Jalak Wulung. Ki Rokopati sebenarnya berusaha untuk tampil tidak mencolok. Akan tetapi Jalak Wulung sempat memperkenalkannya dengan Pangeran Galihiyudo dari Madiun yang berumur mendekati pertengahan abad. Pangeran itu sempat memandang tajam ke titik mata Ki Rokopati sebelum kemudian menjabat tangan kanannya. Jabatan tangan itu bagaikan jepitan besi yang sangat keras, bahkan dengan cepatnya berubah menjadi panas. Beruntunglah Jalak Wulung telah menceritakan kebiasaan Pangeran Madiun yang sering kali menjajal kenalan barunya, sehingga Ki Rokopati tidak terlalu terkejut. Maka Ki Rokopati dengan tenang menyambut jabatan tangan itu sambil melindungi tangan dan tubuhnya dengan ilmunya yang bertumpu pada unsur air dan tanah. Pangeran Galihiyudo merasakan betapa aliran hawa panas yang ia salurkan secara terus-menerus melalui jabat tangan itu seperti tertampung dalam sebuah gedung yang teramat dalam. Gempuran hawa panas itu seperti tenggelam dalam kesejukan yang juga terpancar dengan kuatnya. Genggaman tangan Ki Rokopati sendiri tidak kalah kerasnya, sementara wajahnya tetap tenang dan sama sekali tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Beberapa saat kemudian, Pangeran Galihiyudo segera melepaskan jabatan tangannya itu. Dengan wajah sedikit kemerahan, ia harus mengakui telah gagal mengetahui ketinggian ilmu dari Ki Rokopati yang diperkenalkan Jalak Wulung sebagai paman gurunya. Sungguh Jalak Wulung beruntung memiliki paman guru yang sedemikian tangguh. Selamat datang Ki Rokopati, semoga kelak kita bisa senantiasa bekerja sama, berkata Pangeran Galihiyudo dengan suara ringan. Segera Ki Rokopati menelangkupkan kedua tangannya di depan dada sebagai bentuk sembah. Pangeran terlalu memuji. Terima kasih telah berlaku lunak kepada hamba. Jalak Wulung yang berdiri di samping Ki Rokopati menarik nafas dalam-dalam. Agaknya Pangeran Galihiyudo mempunyai penilaian yang cukup baik atas kawan seperjalanannya itu. Dua orang pangeran dari Ponorogo yang juga melihat penjajakan itu ikut bersuara memuji. Mereka bahkan ikut memperkenalkan diri kepada Ki Rokopati. Jika kemampuan Kisana dapat disalurkan untuk sebuah tujuan mulia, tentu kami akan sangat senang dan mendukung, berkata Pangeran Kudo Laksmono dengan wajah cerah. Sementara Pangeran Giriprasto yang umurnya lebih tua hanya ikut mengangguk-anggukkan kepalanya sambil tersenyum tipis. Ki Rokopati berusaha untuk tidak terlalu menanggapi pembicaraan dengan para pangeran itu. Ia cenderung menampakkan wajah dingin dan meminta Jalak Wulung yang lebih banyak berbicara. Ki Rokopati ingin memberikan kesan kepada yang lain bahwa dirinya bukanlah seorang penjilat. Ia adalah juga orang bebas yang tidak bisa dengan sembarangan diperintah.
Hal ini sejalan dengan sikap sebagian besar yang hadir yang merupakan pimpinan sebuah perguruan atau padepokan. Tiba-tiba saja beberapa orang yang memang ditugaskan untuk memandu acara di pertemuan itu menjentikkan jari masing-masing secara bersamaan sebagai tanda untuk meminta perhatian. Suasana mendadak berubah menjadi hening dan penuh ketegangan. Sesaat kemudian dari dalam rumah muncul seseorang yang berjalan dengan amat pelan diiringi 2 orang pengawal bersenjata. Tubuh orang ini dibalut dengan pakaian berwarna serba putih. Di balik balutan pakaian serba putih itu, Ki Rokopati bisa melihat tubuh yang kokoh dan perkasa. Ia masih cukup muda. Tanpa sadar Ki Rokopati membuat penilaiannya sendiri. Sementara pandangan semua orang lebih terpaku pada tubuh bagian atas orang yang baru saja datang. Wajah itu sama sekali tidak dikenali karena terselubungi kain hitam yang hanya menyisakan 2 lubang tepat di bagian matanya. Ia berjalan sambil menyeret kedua kakinya, sementara kedua tangannya terjulur ke belakang. 2 orang pengawal yang mengiringinya nampak menempel seolah tak berjarak. Barulah orang-orang yang hadir di situ menyadari bahwa pria berpakaian serba putih itu tangan dan kakinya terikat. Kain hitam yang menutupi wajahnya semakin memberi gambaran yang jelas bahwa ia merupakan seorang tawanan. Agaknya inilah yang disebut sang penyalin rupa. Desis seseorang di samping kiri Ki Rokopati.